Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial, tutorialnya pemula. Baik, pada hari ini saya kedatangan HP merek Oppo dengan tipe A31 ya. Oppo A31 dengan kendala korban KDRT ya, LCD remuk dan frame juga banyak yang jebol, kemudian agak sedikit bengkok ya. Oke, baiklah, simak tutorial pengecekan HP ini. Kata pemiliknya ini sudah nggak hidup ya, dihidupkan nggak ada keluar gambar. Mari kita cek. Pertama kita kasih dulu arus ya, kita cas. Ada getar ya, HP-nya ada getar namun tidak muncul gambar. Kemungkinan ini rusak LCD ya. Untuk memastikan, kita cek lebih dalamnya. Saya di sini menggunakan USB USB dokter atau USB intelijen. Kita colokkan saja di sini. Gunanya untuk mengukur arus masuk, hampir mirip dengan power supply ya. Kita dengan indikator arus yang masuk, kita bisa menentukan ini kerusakannya di bagian apa. Saya colokkan dulu, boleh dilihat ya. Oke, arus keluar ya, kita pedomannya arus keluar ya, bagian bawah out ya. Jadi 1,7 ya, 1,07 ampere, berarti itu adalah kondisi pengapian atau konsumsi arus yang normal ya, 1,7 ya. Ini fast charging sepertinya, support fast charging juga 18 watt. Ini USB dokter ini yang lampu biru itu adalah pol dari baterai ini. Konsumsi arusnya 5 volt ya, semua baterai ini. Untuk tipe HP Android rata-rata ya. Ini yang merah, inilah arus yang saat ini dikonsumsi untuk pengisian baterainya. 1,7 ya, biasanya itu support fast charging ya, 18 watt minimal atau 15 watt. Jadi 1,7 ini adalah kondisi HP normal. Biasanya kalau dia tuh rusak mesin, biasa tidak lebih dari 0,6 ya, 0,6. Sekarang 1,7 ampere, berarti kondisi HP normal ya. Oke, kita kembali ke HP-nya. Untuk memastikannya ya, kita akan tes dengan LCD yang baru. Oke, kita langsung bongkar saja. Slot SIM kebetulan sudah saya bongkar. Kita buka semua baut pada cover mesin. Buka cover mesin, hati-hati ya. Ini ada fingerprint. Nah, kita buka soket baterai, soket LCD. Kita akan tes LCD yang baru ya. Dengan LCD baru, apakah benar-benar mesinnya hidup
dan hanya rusak LCD. Kita tes. Oke, untuk tes LCD kita nggak perlu pasang langsung pada bingkai LCD nya, kita cukup tes bagian luar saja ya. Sambungkan konektornya, dan jika sudah tersambung maka kita pasang kembali baterai dan kita hidupkan tombol on off ya. Sudah hidup berarti kehabisan baterai ya. Kita cas dulu. Nah, ini ada indikator cas ya. Oh, ada baterai. Lalu kita cas, kita hidupkan. Mana ini tombol off? Dan ternyata ada gitar dan keluar gambar Oppo ya. Oke, kita langsung saja buka baterai kembali dan kita lakukan pembongkaran LCD lama. Jika framenya harus diganti maka kita akan ganti frame ya. Kita bongkar semua, lepaskan soket semua termasuk antena, lepaskan semua. Perhatikan jika ada baut pada mesin maka kita lepaskan juga bautnya. Oke, kita buka saja. Tidak ada baut mesinnya, dan sedikit mesin agak bengkok ya. Ini komponen KDRT ini. Kita perhatikan frame ini juga jebol ya. Bagian pinggir, atas bawah, kiri kanan semuanya sudah jebol, dan kita pastikan kita akan ganti frame ya. Maka kita copot saja semuanya, lepaskan baterai. Oke, kita rapikan kembali baterainya. Kita asingkan di tempat yang aman. Kita lepaskan fleksibel cas, buka baut semua bagian speaker. Kita copot fleksibel cas dan papan cas juga kita copot. Oke, langsung dengan antena ya. Jadi ini serangkai antena, fleksibel cas dan papan casnya serangkai. Sekarang kita copot bagian vibrator gitar mesin.
Karena ini keras, kita kasih sedikit minyak ya, kita kasih saja pertalite atau alkohol. Kita bongkar lagi. Oke, ini bagian gitar mesinnya. Kemudian jalur speaker jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Kalau nggak ada ini nanti speaker nggak bisa bunyi ya. Kemudian fleksibel on off kita congkel saja semuanya. Oke, kita asingkan. Kemudian fleksibel volume, untuk pemula sebaiknya jika setiap sesuatu yang dipasang yang dibongkar itu dipasang dulu ke tempatnya yang baru ya. Untuk tempat yang baru ini saya siapkan frame ya, saya contohkan. Tadi kita sudah copot on off, maka sebaiknya langsung kita pasang di bagian on off agar nanti tidak kelupaan ya teman-teman pemula. Karena kalau sempat lupa nih, ribet juga bongkar pasang semua dari awal ya. Sekarang pasang on off ya. Jika kurang menempel maka kita kasih lem ya. Lemnya itu cukup dengan lem LCD saja. Kita kasih sekedarnya saja sebagai tempat agar bisa menempel. Oke. Nah, sekarang kita copot tombol volume ya, fleksibel volume. Lalu ada kembali lagi, setiap yang dibongkar dipasang ke tempat yang barunya, jangan sampai ketinggalan ya. Ini untuk teman pemula, jika sudah terbiasa nanti maka itu boleh ya, maksudnya menjelang itu terbiasa nanti kita akan hafal bagian-bagian mana yang belum terpasang ya. Untuk pemula sebaiknya bagian yang dibongkar langsung dipasang ya.
Oke. Sekarang kita buka speaker ya. Speaker telepon speaker telepon atau speaker atas. Kita buka, cari celahnya yang bisa mencongkel bagian paling bawah. Ini ya. Kalau bisa nih kita lepaskan juga karetnya. Kita pasang ke tempat yang baru. Karena kalau kita buang karetnya ini nanti tingginya beda ya. Oke. Kalau bisa kasihkan lem sedikit ya. Kemudian perhatikan betul ya, perhatikan betul. Bagian frame yang lama ini sudah bersih. Sudah nggak ada lagi komponen-komponen yang harus dipindahkan. Coba diperhatikan kira-kira apa yang masih belum terpindahkan. Sudah ya. Pastikan lagi kemudian penutup mic ya. Bagian bawah. Biasanya saring speaker juga ada, tapi sudah tidak ada. Ya, penutup mic ini, saringan mikrofon ya. Agar tidak gampang masuk debu atau air ya. Bagian mikrofon kita pindahkan. Oke. Mikrofon udah. Bagian tutup speaker atas ya. Tutup speaker atas juga harusnya kita pindahkan. Karena jika tidak ini gampang sekali masuk debu atau air. Oke. Oke, sudah dipindahkan. Perhatikan lagi masih ada yang perlu dipindahkan. Oke, sudah semua ya. Sekarang LCD-nya tidak perlu kita bongkar lagi karena kita langsung ganti frame ya. Frame ini sudah tidak layak pakai karena bengkok dan sudah jebol pinggirannya ya, kiri kanan atas bawah. Kemudian kita pasang ke sini ya. Kita pasang ke sini, tombol on off sudah, tombol volume sudah, dan gitar kita pasang gitarnya. Gitar dan fleksibel speaker. Kita pasang fleksibel speaker. Oke, bisa fleksibel speaker, perhatikan betul posisinya pas ya. Perhatikan posisi benar-benar pas.
Oke ya, jika sudah pas, maka saatnya kita fokus ke pemasangan LCD ya. Seperti biasa pemasangan LCD ada beberapa trik. Yang pertama ada yang memberi lem pada pinggir LCD, pinggir frame. Ada juga yang di tengah dengan double tip ataupun lem LCD. Ada juga yang memberinya pada LCD nya langsung ya, pada pinggiran LCD sekelilingnya. Namun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, saring speaker ini sudah tidak pakai saring speaker ya. Ini frame yang baru sudah tidak ada saring speaker, maka kita ambil, jangan lupa pindahkan, ambil speaker yang lama, saring speaker yang lama, jaringnya itu penutup speaker, agar tidak mudah kena debu dan masuk air dan bisa merusak speaker dan juga kamera, dan juga bisa merusak LCD, gampang ya merusak LCD. Jadi perlu diperhatikan, saring jaringan speaker itu sangat fatal ya kalau jika tidak dipasang. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah sensor ya, lubang sensor ini lubang sensor ya, lubang sensor dari sensor wajah ya, sensor wajah atau proximity inframerah ya. Ini dia sensornya yang saya tunjuk ya. Ini masuknya ke sini akan memberikan sinyal nanti jika kita sudah menempelkan ke pipi. Contohnya seperti ini ya, kita lakukan panggilan telepon, kemudian langsung kita klik panggil. Maka jika sensor bagian ini tertutup ya, yang lubang ini tertutup oleh lem LCD atau sejenis lainnya, maka pas kita lakukan panggilan telepon dia langsung mati layarnya. Kenapa mati? Karena dia mendeteksi kita sudah menempelkan ke pipi kita atau ke telinga kita. Tujuannya adalah layar handphone mati agar tidak terpencet hal-hal yang tidak diinginkan. Tekan-tekan sendiri saat dipakai nelpon gitu kan. Dan tujuannya satu lagi, fungsinya itu pengatur pencahayaan otomatis pada layar. Contohnya kita di area yang gelap, maka cahayanya akan menurun, cahaya keterangan LCD-nya, kontrasnya. Jika di tempat yang terang seperti di luar ruangan, dia kembali naik gitu kan, menyesuaikan agar bisa dilihat. Oke, itu yang saya tahu fungsi dari sensornya. Mungkin ada yang lain ya. Dan itu yang perlu diperhatikan, dua hal, jaring speaker dan sensor ya. Oke, langsung saja kita pasang. Langsung. Oke, speakernya longgar ya, kita pasang nanti aja karena takutnya tercecer. Kita pasang LCD dulu. Oke, saya lebih suka memberi lemnya pada bagian LCD. Dan perhatikan area sensor tadi ya, ini ya, bagian cat yang lebih transparan ini area sensor. Jangan ditempelkan lem di area sensornya, cukup di pinggirnya saja. Oke, berikan LCD lemnya dengan merata. Pastikan semua sisinya terkena oleh lem ya. Kalau lem LCD ini khusus ya, jangan dikasih lem Alteco ya, atau lem setan atau lem Cina, karena itu fatal ya jika ada kesalahan saat pemasangan, dan itu tidak bisa kita bongkar dengan cepat. Cukup pakai lem standar. Kemudian perhatikan tadi jaringan speakernya ya, jaringan speaker harus kita pindahkan dulu. Mohon maaf, hampir saja kelupaan. Dan itu benar-benar sering ya, para teknisi lupa, orang konter apalagi untuk pemula itu sering
lupa ya. Sekarang kita pisahkan saring speakernya. Kita berikan lem dulu pada sini, area speaker sini. Karena jika ini lupa, ini sangat fatal ya. Mana dia? Ini sangat sering saya dapati jaringan speaker ini, saringan speaker ini. Jika sudah saya menerima servisan bekas, maksudnya sudah pernah pasang LCD sebelumnya, kemudian pasang yang keduanya, saya sering tidak menemukan jaringan speaker ini ya. Oke, saatnya kita pasang. Dan jangan lupa satu lagi, saat sebelum pemasangan ini dicopot ya, karena ini akan menambah ketebalan LCD. Dan lemnya juga dipasang agar tidak pindah-pindah ya, agar fleksibelnya tidak goyang. Oke. Nah, sekarang kita pasang, masukkan konektor, jangan lupa konektor LCD-nya masukkan ke jalur yang seharusnya ya. Jangan lupa, kalau saya sendiri selalu memberikan 2 titik lem di bagian tengah ya, bagian tengah agak ke pinggir, agar nanti jika saat pemakaian, jika lem yang di pinggir tadi melunak karena berbagai kondisi seperti keringat, minyak, ataupun alkohol atau wewangian pada wanita, parfum ya, karena wanita itu suka memakai parfum. Jika lem itu melunak, maka bagian tengah tadi akan perisai terakhir, benteng terakhir untuk mempertahankan LCD agar tetap pada posisinya. Oke, sudah presisi ya pemasangannya, dan saatnya kita lakukan penjepitan. Jepit dengan alat ya, ini jepitan baju di jepitan baju untuk angkat juga bisa, atau dengan karet juga bisa, terserah ya, dihimpit juga bisa dihimpit dengan benda di atasnya juga bisa, itu tergantung kebiasaannya. Dan pastinya sudah punya instingnya, pastikan dengan memakai insting berapa tekanan yang harus diberikan jika dihimpit ataupun dengan karet ya. Oke, sampai di sini kita tunggu sekitar 15 atau 30 menit. Lebih lama lebih bagus ya, karena lebih kering dan kuat ya. Oke, nanti setelah 30 menit kita lanjutkan videonya. Oke, sudah lebih dari 30 menit ya. Ini jepitan yang sudah saya buka. Kita sekarang tinggal tes kembali fungsi dari LCD-nya ya. Kita pasang mesin, kita tes fungsi ya. Kita cukup tes fungsi saja. Kita pasang mesin dan baterai. Pasang mesin, pasang soket LCD, dan kita pasang baterai ya. Kemudian kita hidupkan. Sebentar. Kita pasang mesin.
kita paskan dulu posisi ini ya, dan kita tekuk fleksibelnya. Kemudian kita bisa pasang baterai. Kita pasang baterai dan kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Mana dia ini? Mana dia on off nya? Dan hidup ya. Setelah pemasangan, LCD-nya sudah kita pastikan hidup. Kemudian kita cek sampai fungsinya apa normal atau ada kendala. Jika ada kendala, ini tidak bisa lagi kita retor ya, karena sudah dilem ya, segelnya sudah kita buka. Oke. Untuk sentuhan juga berfungsi normal ya. Oke. Kita copot lagi baterainya. Copot soket LCD dan kita ke pemasangan permanen ya. Kita pisahkan lagi mesinnya. Perhatikan apa yang masih belum terpasang ya. Kita lihat di sini speaker ya. Speaker tadi kita copot. Sekarang kita pasang lagi sebagai pengganti karet. Tadi ada karet di sini karena lemnya sudah mengering, maka kita ganti aja dengan lem ya. Oke, kita ganti dengan lem saja agar merekat, agar tidak goyang. Oke, kita pasang kembali LCD-nya. Kita pasang ke speaker. Oke ya. Selain speaker, on off udah, fleksibel volume udah, fleksibel speaker bawah udah, gitar udah, sudah cukup ya. Kita pasang kembali mesin. Kita pasang mesin kembali dan pastikan posisinya terpasang dengan betul ya, dengan presisi. Oke, sudah presisi ya. Pasang fleksibel LCD. Kemudian ada satu baut mesin, kita pasang baut mesin. Oke, tadi ada baut mesin satu khusus ya, baut khusus mesin. Oh, tidak ada ya, tidak ada baut khusus mesin. Langsung ke cover mesin ya. Kita pasang baterai. Sebelumnya kita harus pasang fleksibel board dulu ya. Ini fleksibel konektor cas, jangan lupa. Oke. Kalau bisa ini kita tambahkan sedikit lem agar tidak lari-lari ya. Udah gitu.
Oke, dan pada posisi baterai sebisa mungkin kita kasih lem juga di sini ya. Untuk saya sendiri saya menggunakan double tip. Agar baterainya tidak goyah ya, tidak lepas nanti jika ada benturan. Dan sekarang kita pemasangan baterai kita lepaskan dulu ya. Oke, sekarang baterai kita pasang. Oke, pasang soket baterai. Dan ini LCD ya. Pasang antena. Oke, sekarang kita pasang cover mesin. Pasang semua baut cover mesin. Jika tadi ada baut yang tercecer, maka kita harus ganti ya. Kemudian kita pasang speaker bawah ya, speaker musik.
Oke, semua baut sudah terpasang dan sekarang kita pasang backdoor ya. On off nya kita kembalikan pada posisinya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, sudah terpasang ya. Oke, demikian tutorial cara pemasangan LCD dan frame bongkar total dari Oppo A31. Mantap ya.